Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah dasar-dasar akuntansi pertemuan keempat, yaitu buku besar dan neraca saldo. Kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menganalisa buku besar dan neraca saldo untuk transaksi bisnis di perusahaan jasa. Kita ingat kembali, kemarin kita sudah masuk pada step jurnal. Berikutnya, step yang berikutnya adalah posting ke buku besar utama, selanjutnya neraca saldo. Buku besar itu adalah kumpulan dari seluruh akun yang digunakan dalam pembukuan. Contohnya seperti ini. Ini namanya buku besar. Ya, kumpulan dari seluruh akun. Ada akun kas, piutang, persediaan, utang dagang. Dan masing-masing mencerminkan saldo akhirnya. Bagaimana cara memposting dari jurnal umum, memindahkan akun-akun dari jurnal umum ke buku besar? Nah, ini misalnya ada jurnal umum seperti ini ya. Ini buku besar. Caranya, nah, kita akan pindahkan dulu akun yang paling atas ini ya, kas. Kemudian kodenya adalah 111. Nanti kita akan pelajari tentang pengkodean akun. September tanggal 21. Kas ya. Debit 5.000. Nah, ini jurnal referensi yang ini artinya JU halaman 1, jurnal umum halaman 1. Kemudian ini ya, halaman 1. Kita masukkan 5.000 debit di sini, kemudian saldo 5.000. Masih di akun kas, tanggal 25 ya, September 25. JU1 juga. Kemudian ini ada kredit 2.000 ya, kredit 2.000 kasnya, ini kredit 2.000 sehingga saldonya 3.000. Nah, kemudian di jurnal umum jangan lupa untuk kolom ref, kalau kita sudah posting dikasih referensi ini ya, 111 dari sini. Ini 111 artinya kita sudah memposting. Kita sudah memposting. Nah, contoh untuk posting yang pendapatan jasa. Ini masih soal yang tadi. Setelah tadi kita posting pakas, selanjutnya kan kita posting pendapatan jasa. Ini pendapatan jasa. Ini akun nomor atau pengkodean akunnya. Nah, September 21 tanggal. Kemudian referensi jurnal umum halaman 1, JU1. Lalu kita kredit yang ini 5.000. Nah, saldo 5.000. Nanti referensi di sini karena sudah kita posting ditulis 411. Ya. Itu tentang posting ya, atau buku besar ya. Kemudian kita langsung ke latihan. Latihan bagaimana cara posting dari jurnal umum. Ini jurnal umum yang kita bahas kemarin. Kemudian posting ke buku besar. Ini buku besar seperti ini. Nah, saya minimize seperti ini supaya nanti lebih memudahkan saja. Yang pertama, langkah pertama, kita posting ya yang tanggal 1 ini dulu ya, yang dari kas. Ini buku besar kita siapkan. Tanggal 1. Kemudian keterangan boleh kita kosongi. Referensi jurnal umum 1, ini jurnal umum halaman 1. Lalu debit ini ya. Debit 45 juta dalam ribuan rupiah. Nih, kemudian saldo 45 juta atau 45.000. Kemudian
Ini di referensi kita beri kode 111. Artinya kita sudah memposting. Kemudian berikutnya baris kedua masih tanggal 1 yaitu modal Tuan Ardan. Kita cari, kita sudah siapkan ya, siapkan buku besarnya. Sekarang kita masukkan modal tanggal 1, jurnal umum 1, kredit 45.000, saldonya ini. Nah, kemudian karena sudah kita posting, kita tulis 311. Kemudian lanjut yang berikutnya, baris ketiga, tanggal 2 ini sewa dibayar di muka. Ini sewa dibayar di muka di sini. Tanggal 2 di kolom debit 12.000. Nah, saldonya muncul ya sama. Kemudian kita kasih di referensi ini 113. Lanjut kas. Kas tanggal 2 yaitu kredit 12 juta, sama dengan kredit 12 juta. Saldonya karena kredit ya, ini kan di kolom kredit kan mengurangi, saldonya 33 juta ini. Lanjut tanggal 6 perlengkapan. Oh ya, kita ini tadi harusnya udah kasih referensi 111. Tanggal 6 perlengkapan debit 7.000, kolom debit 7.000, referensi sudah, saldo 7.000, masukkan ke sini 114. Sudah kita posting. Kemudian berikutnya kas. Tanggal 6 kas kredit 7.000, saldo tinggal 26. Kita kasih di sini 111. Sudah kita posting. Lalu Privo tanggal 9 sudah kita siapkan buku besar Privo ini modal ya. Privo tanggal 9, Privo debit 5.000. Kemudian kita tandai di sini 312. Kemudian kasnya tanggal 12. Tanggal 12 kas kredit 5.000. Saldonya kelihatan ya, masih 21.000. Kemudian ini lanjut ini tanggal 9 ya tadi ya. Kemudian lanjut tanggal 12 itu peralatan bertambah 10.000 di kolom debit. Kodenya sudah kita posting 121. Ini tadi 111 belum. Kemudian kembali ke kas lagi tanggal 12, kas kredit 1.000. Kas kredit 1.000. Sehingga saldonya masih 20. Kemudian utang usaha.
Ini kita tandai dulu karena sudah diposting. Utang usaha tanggal 12, kredit 9.000. Nah, kolomnya ingat ya, di kredit. Ini saldo normal, maksudnya saldo normalnya di kredit. Nah, sekarang kita tahu saldo masing-masing ya. Intinya tadi sudah saya posting semuanya ini. Jadi sampai bawah ini nanti kita posting semuanya, dan hasilnya kalau sudah diposting semuanya nanti akan menjadi seperti ini. Ini ya. Untuk kas saldo normalnya berarti di kolom debit. Ingat ya, karena harta itu di debit. Saldonya masih 50 juta atau 50.000 dalam ribuan rupiah. Kemudian piutang. Utang ini ada saldonya ada 1.000. Sewa DDM saldonya ada 12.000. Kemudian ini ceritanya udah kita posting semuanya ya. Perlengkapan 7.000. Ingat ini hartanya, harta semuanya masih di kolom debit. Kecuali ini ya, akumulasi penyusutan. Ini karena mengurangi harta, jadinya saldo normalnya itu kolom kredit. Kemudian utang saldo normalnya ingat kredit. Kemudian ada modal juga kolomnya kredit, saldo normalnya. Kalau prefer saldo normalnya itu di debit, pendapatan di kredit, beban penyusutan dan beban perlengkapan ini di debit ya. Nah, ini sudah kelihatan semua saldo masing-masing akun. Nih, sudah kita kelompokkan. Kelihatan juga yang kas. Langkah berikutnya apa? Kita kembali ke materi. Langkah berikutnya adalah neraca saldo. Jadi neraca saldo ini adalah daftar untuk mencatat sisa atau saldo setiap akun yang di buku besar tadi, bagian debit dan kredit. Jadi untuk memudahkan kita menyusun laporan keuangan nantinya, contohnya seperti ini. Nih, ini yang dari BB atau buku besar tadi, akun-akunnya kan ini. Nah, saldo-saldo akhirnya itu ini, sesuaikan dengan kolom debit kreditnya. Nih, saldo normalnya ini ya. Kalau harta saldo normalnya di debit. Nih. Nah, kita kembali ke contoh. Ini adalah hasil buku besar kita tadi. Kemudian yang ini adalah neraca saldo. Nah, ini kasnya. Kasnya di kolom debit 50.000. Kemudian piutang usaha di kolom debit 1.000. Kemudian sewa dibayar di muka, debit 12.000. Harta semuanya di debit ya. Kemudian ada perlengkapan debit 6.000. Kemudian peralatan debit 10.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan ingat di kredit 200. Kemudian utang usaha kredit 4.000. Kemudian modal kredit 45.000. Prefer 5.000. Home prefer di debit. Kemudian pendapatan jasa kredit 36.000. Kemudian beban penyusutan peralatan 200. Terakhir beban perlengkapan yaitu 1.000. Nah, jumlahnya saldo di debit dan saldo di kredit sama ya, 85.200 masing-masing. Kalau tidak sama berarti ada yang salah.
Nah, tentang pengkodean akun ini, kenapa ini 111, 112, 113? Nah, ingat bahwa kita punya 5 induk akun, yaitu ini ya, aset 1 aset, 2 kewajiban, kemudian 3 ekuitas atau modal, 4 pendapatan, 5 beban. Ini akun induknya ibaratnya nomor 1, ini 2, ini 3, ini. Kemudian angka digit yang kedua yang ini namanya aset lancar. Aset kan dibagi beberapa, ada aset lancar, ada aset tetap. Yang ini 1 aset lancar, yang 2 ini aset tetap. Kemudian ini digit ketiga, itu jenisnya ya. Jadi 111 kas, berarti 1 itu aset, 1 yang tengah ini aset lancar, karena kas masuknya lancar. Kemudian yang nomor 1 ini nomornya kas ini. Kemudian kalau bank berarti 112, kalau piutang berarti 113. Karena piutang masuknya aset lancar. Kalau aset tetap juga sama. Tanah itu berarti aset tetap. 1 aset, 2 aset tetap, 1 tanah. Gedung berarti 122, peralatan berarti 123, seperti itu. Ya. Ini juga 511, 512. Itu tentang pengkodean akun. Nanti silahkan teman-teman mencoba untuk memposting, membuat neraca saldo, dan menyesuaikan membuat pengkodean akunnya. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.